Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oh iya, kan ini masa pandemi. Nah, kenapa kok kalian nggak pakai masker? Enggak. Maskernya kemana? Ya udah, lain kali toh kalau keluar tuh pakai masker. Cuman kita menjaga aja. Oh iya, sebelum kita mulai materinya, mau tanya dong, kalian udah tahu tentang internet belum sih? Belum. Ya udah, kalau belum tahu tentang internet dan dasar-dasarnya, saya mau membahas tentang materi dasar-dasar jaringan internet atau intranet. Ya, di sini ada pengertian internet dan intranet. Apa sih kepanjangan dari internet? Ada yang tahu? Enggak ada. Nggak tahu. Internet itu kepanjangannya adalah interconnected network. Sedangkan intranet kepanjangannya itu internal network. Apa sih internet itu? Coba Mbak sendiri baca. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama yang lainnya yang menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran. Nah, internet sendiri itu toh menggunakan standar sistem global. Itu jaringan internet itu sangat luas sehingga melebihi seluruh di dunia ini. Kalian kan kalau di sekolah kan pasti menggunakan internet ya, maupun di komputer, di lab, terus di ruangan kelas ataupun dimanapun kalian pasti menggunakan internet. Nah, internet itu memiliki jaringan yang kuat dan perkembangannya itu sangat pesat, sehingga internet itu berkembangnya itu melebihi atau bahkan di seluruh dunia itu sudah menggunakan yang namanya internet. Sekarang apa sih intranet itu? Coba Mbak Nisa dibaca. Intranet adalah yang menggunakan internet untuk saling bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Terus Intranet termasuk salah satu jaringan LAN atau lokal area yang mencakup yang wilayah hanya bisa kecil. mencakup wilayah kecil. Ya. Kalau intranet itu beda. Kalau intranet itu kan jaringannya itu hanya mencakup di wilayah yang tertentu atau wilayah kecil saja. Contohnya, kalau di perusahaan itu hanya mencakup satu ruangan saja, tidak mencakup semua ruangan, hanya satu ruangan saja. Seperti kalian di ruangan organisasi, kantor, maupun di ruangan lainnya. Nah, perkembangan jaringan intranet ini sangat lambat, dan biasanya ini digunakan hanya di rumah sakit, universitas, dan sekolahan saja. Intranet sama internet ini mempunyai perbedaan. Apa sih perbedaan internet sama intranet? Ada yang tahu? Ayo, nggak ada. Enggak. Nah, kalau internet itu kan cakupannya itu di sistem global dan penggunanya itu kan luas, dan di seluruh dunia itu kan sudah menggunakan yang namanya internet. Nah, cara pemakaiannya ini melewati
saluran telekomunikasi. Nah, sedangkan intranet cakupannya ini sangat terbatas. Terus penggunaannya ini hanya orang-orang yang tertentu saja. Terus cara pemakaiannya ini koneksinya antar kelompok kerja di dalam lingkungan perusahaan saja. Jadi intranet sama internet itu aslinya sama, hanya cangkupannya aja yang berbeda. Paham? Terus sampai sini udah paham? Ya. Insya Allah. Udah, kalau udah paham mau tanya dong. Kepanjangan dari intranet itu apa sih? Intranet. Ayo apa? Internal network. Iya. Internal network. Terus perbedaan internet sama intranet itu apa? Sistem Internet mencakup global. Hmm. Internet Hmm. Internet Internet pencangkupannya wilayah kecil ya. Wilayah kecil atau terbatas. Oke, berarti udah agak paham ya. Terus kita lanjut lagi ke kegunaan internet dan intranet. Kegunaan internet itu ada 4 macam. Yang pertama itu berbagi aktivitas pemerintah dan dunia bisnis. Contohnya itu apa sih? Berbagi aktivitas pemerintah dan dunia bisnis itu? Penerima PNS online, Terus? majalah, Terus? koran online, komunikasi. Terus jurnal online dan lain-lain. Oke. Terus yang kedua, media komunikasi interaktif itu contohnya apa? www itu kan sebuah media komunikasi interaktif, iya enggak? Terus video conference itu juga termasuk media komunikasi interaktif. Terus internet chatting itu juga termasuk. Terus yang ketiga itu pertukaran data dan informasi. Terus yang keempat, bisnis online. Bisnis online tuh apa saja tuh? jual beli online, Terus perbankan, terus pembelian tiket atau barang secara online. Terus kegunaannya internet itu apa saja? Ada yang tahu? berbagi kepentingan Militer. Terus yang kedua, informasi data di perusahaan, kantor, sekolah. Oke, jadi sampai sini udah paham? Insya Allah. Mau dicatat atau enggak? Enggak. Foto aja. Oh, di foto aja. Pinter ya. Pinter dong, kan online. Terus intranet dan internet itu ada manfaat jaringannya. Yang pertama itu membagi sumber daya, yang kedua itu reliabilitas tinggi, yang ketiga menghemat biaya, yang keempat sarana komunikasi. Nah, yang pertama membagi sumber daya itu seperti apa toh? You know? Nah, membagi sumber daya itu adalah sarana untuk membagi sumber daya yang ada. Contohnya itu seperti printer, modem, dan scanner. Modem itu kan kayak sumber daya yang
untuk membagi, ya enggak? Kalau kamu punya internet, terus temanmu nggak punya koneksi internet, terus kamu bagi dia internet, itu kan namanya membagi sumber daya yang ada, ya enggak? Terus yang kedua itu reliabilitas tinggi. Apa sih reliabilitas tinggi itu? Jaringan yang menjangkaukan untuk membuat salinan dari satu ke jaringan komputer yang memungkinkan untuk membuat salinan data-data ke komputer lainnya. Seperti apa sih? Nah, apabila komputernya Mbak Cindy rusak atau file datanya hilang, kan masih ada komputernya Mbak Nisa yang komputernya itu yang sudah ada data-datanya Mbak Cindy. Jadi kan datanya Mbak Cindy itu disalin dulu ke komputernya Mbak Nisa. Jaga ini kalau komputernya Mbak Cindy rusak atau file datanya itu yang hilang. Nah, gitu. Ada pertanyaan nggak? Atau udah paham atau belum tentang membagi sumber daya sama reliabilitas tinggi? Ya. Ya? Terus yang ketiga, menghemat biaya. Apa sih menghemat biaya itu? Enggak benar. Menghemat biaya itu menggunakan sebuah sumber daya yang dapat digunakan bersama-sama antara dua komputer atau lebih, sehingga tidak perlu melengkapi satu komputer ke komputer lainnya. Jadi komputer satu itu bisa digunakan bisa digunakan bersama-sama, tidak perlu menggunakan dua komputer atau lebih. Nah, contohnya itu kan seperti printer. Kalian tuh tidak perlu komputer banyak, cukup satu komputer itu satu printer atau dua printer itu sudah bisa digunakan untuk bersama-sama, ya enggak? Seperti itu loh, fotokopian itu kan satu printer itu kan menggunakan dua komputer, ya enggak? Nah, terus yang keempat itu sarana komunikasi. Apa sih sarana komunikasi itu? Jaringan yang menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya, dimungkinkan adanya komunikasi dua arah antara pengguna. Contohnya itu kita melakukan sosialisasi, rapat dan lainnya. Kita itu menggunakan surat undangan, enggak? Ya kan? Nah, kita itu menggunakan surat undangan rapat, surat undangan sosialisasi. Terus kalau kita mengadakan seminar, kita itu kan harus membuat surat undangan untuk mengundang siapa yang mau datang, terus perizinan tempat dan lain sebagainya. Terus kemudian ya sampai sini udah paham belum? Tentang pengertian internet dan intranet, terus kegunaannya, terus manfaatnya, itu udah lumayan. Udah. Sekarang aku ada tayangan tentang internet dan intranet. Halo, balik lagi bareng gue Iwan. Di materi kali ini kita akan bahas tentang internet dan intranet. Sebelumnya kita sudah bahas tentang jaringan komputer, cara menggunakannya, cara kerjanya, hardware apa saja yang digunakan di dalam jaringan komputer. Sekarang kita akan bahas tentang internet dan intranet. Yang pertama kita akan bahas tentang internet terlebih dahulu. Ini gue kayak penyiar radio ya, gak apa-apa lah. Internet itu adalah jaringan global dapat diakses oleh seluruh pengguna di dunia. Itu internet ya. Jadi internetnya yang biasa kita lihat, misalkan ada komputer nih, terus ada router kemarin atau di materi sebelumnya sudah dibahas. Kemudian ke modem, nah modem ini yang menyambungkan antara kita dengan internet. Internet itu sebenarnya apa sih? Ya internet itu sebenarnya kayak komputer juga gitu. Cuma komputernya jauh kayak di Amerika, misalkan kalau servernya di Amerika, ibaratnya contoh ya. Contohnya misalnya kita lagi buka Google, ketik di sini Google, nah kemudian dia ke router tuh si Google tadi, ke sini. Terus wah ini dia mau masuk internet, nah terus dia ke si modem, nah terus dari modem dia
kasihlah datanya ke Google, ke server yang ada di Amerika, internetnya misalkan. Set, "Woi Google, dipanggil tuh sama komputer sini." Nah dia langsung ngirim data balik. Data balik itu maksudnya ngeloading tampilan Google yang biasa kita lihat, dibalikin lah sama Google, set, ke sini. Tuh berarti jauh ya alurnya. Ya iya, tapi kok bisa cepat, namanya juga internet ya gitu. Jadi kalau misalnya kita buka browser terus dia lagi loading, itu artinya lagi meminta data, dari server itu ya, loading. Itulah internet. Jadi internet itu yang biasa kita ya sehari-hari itu kita bisa lihat ya. Jadi internet itu jangan dianggap dia ada di luar angkasa pakai satelit, itu bukan. Internet itu ya komputer juga, cuma dia lebih canggih aja. Kayak Facebook gitu, itu kan internet. Artinya maksudnya si komputer tersebut, si komputer server Facebook tadi bisa diakses oleh orang, oleh seluruh. Nah, internet itu kan jaringan global kan, yang mencakup itu di seluruh dunia. Itu sangat luas banget. Sampai semua orang itu kan sudah menggunakan yang namanya internet. Kalian kan sekolah juga pakai internet, ya enggak? Ngerjain tugas terus masukin. Kalian tuh kalau mempunyai tugas itu di mana tuh? Di Google Classroom atau di WA? Google Classroom. Sekarang kan kalau di Google Classroom kan lebih praktis ya, terus lebih rapi juga. Kalau di WA kan pasti kan ada yang numpuk gitu, terus kalau gurunya pusing kalau mau chat satu-satu atau mengumpulinya di grup pasti kan lebih susah lagi. Nah sekarang kan sudah menggunakan yang namanya Google Classroom. Orang di dunia gitu ya, jadi jaringannya gede. Bedanya gitu doang. Biasanya kalau kita pakai jaringannya cuma 3 komputer gitu, 3 komputer 1 router, nah itu kan jaringan lokal tuh. Ini mah jaringannya gede gitu, komputernya banyak, terus tersebar di seluruh dunia. Nah itu disebutnya internet. Bedanya itu doang ya gitu. Sehingga sebuah server itu harus memiliki kekuatan juga yang gede. Kenapa? Ya karena kan dia diakses oleh seluruh komputer yang lain. Seluruh komputer, bayangin aja traffic datanya atau kunjungan datanya berapa banyak. Ibaratnya gini aja deh, ada gangnya terus dipakai, ada gang, di dalam gang itu ada satu rumah yang hajatan. Bayangin tuh macetnya gimana yang mau masuk ke hajatan tadi. Nah itu tuh traffic data juga sama. Berarti yang hajatan tadi kalau dia mau berarti bikin tempat hajatan ini lebih luas parkirannya. Itu sama internet juga, server berarti dia harus membuat servernya yang lebih canggih ya, dari sisi sumber daya, dari sisi storage, dan dari sisi yang lainnya. Berarti dia harus lebih canggih juga gitu, sehingga dia bisa diakses oleh seluruh penggunanya tanpa harus mati servernya. Bahaya kalau server mati, down misalkan. Kan kayak kenapa kalau misalkan Instagram, Facebook kemarin, WhatsApp down gitu. Nah itu berarti ada gangguan dari servernya, ada gangguan dari komputer server tersebut, sehingga nggak bisa diakses. Nah, yang kedua ada intranet. Nah intranet itu ya jaringan lokal, nggak bisa diakses oleh seluruh pengguna dunia. Misalkan intranet kayak data-data perusahaan, terus data bank, itu kan data bank nggak bisa diakses oleh semua orang kan, nggak sembarangan. Nah dia sifatnya intranet ya. Jadi lokal itu maksudnya bukan berarti dalam satu ruangan, bukan. Bisa jadi antar daerah, bisa jadi antar pulau, bisa jadi antar negara, itu bisa juga lokal
masuk Facebook nggak mesti login. Terus Dimas masuk Facebook nggak bisa, Facebook masuknya nggak login gimana? Iya, pada saat kita buka facebook.com apakah kita mesti login? Kan enggak. Iya nggak? Kan pada saat kita ketik facebook.com kan nggak login. Login itu pada saat kita mau akses ke dalamnya. Gitu. Kalau internet itu ya nggak ada di internet. Gimana kita mau masuk akses orang yang nyambung ke internet? Itu ya bedanya internet dan intranet, harus dipahami. Ya paham? Tentang internet dan intranet. Kalau udah paham, nanti kita lanjut ke macam-macam jaringan. Tahu tentang macam-macam topologi jaringan? Apa aja sih? Yang pertama itu ada topologi ring. Topologi ring itu yaitu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti lilin. Nah, seperti ini. Lingkar. Nah, seperti cincin. Terus topologi ring ini kan juga mempunyai kelebihannya masing-masing. Nah, kelebihan dari topologi ring ini rangkaiannya itu sangat sederhana. Terus kabelnya itu juga hemat. Kecepatan daya datanya itu juga tinggi. Mudah dirangkai. Ini dinamakan topologi ring. Terus yang kedua ada topologi star. Apa sih topologi star itu? Coba Mbak Cindy. Topologi jaringan berbentuk bintang di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar layar. Kelebihannya ada yang tahu? Mbak Cindy atau Mbak Nisa? Nah, kelebihannya itu sama, mudah dirangkai. Kalau topologi star itu kayak gini. Cabang-cabang. Ini yang dinamakan topologi star. Star ini terus memiliki fleksibilitas yang tinggi, terus lebih mudah menemukan sumber masalah. Terus yang sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau enggak nanti ya aku tanya satu-satu ya. Enggak Enggak mau toh, harus mau. Enggak. Nah, maaf agak ngehem. Nah, yang ketiga itu ada topologi mesh. Topologi mesh itu apa toh? Coba Mbak Nisa. Topologi yang bisa digunakan untuk root yang banyak. Ruwet ya rootnya ini? Ya. Banyak. Dua simbol bintang. Nah, topologi mesh ini juga memiliki kelebihan sendiri, yaitu dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat tujuannya. Terus dapat dikirim langsung ke komputer tujuannya itu tanpa melalui komputer lainnya lebih cepat. Terus yang keempat itu ada topologi tree. Topologi tree itu apa tuh? Topologi tree itu hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Nah, betulnya apa? Ini gambarnya kepotong, maaf ya. Nanti lebih jelasnya minggu depan aja. Nah, itu juga mempunyai kelebihannya masing-masing. Kalau tree itu kelebihannya itu jaringan komputer itu dalam skala besar. Terus pengembangan jaringannya itu dilakukan
nggak mungkin aku jelasin satu persatu gitu. Nanti toh kalau mau yang lebih jelasnya lagi bisa aku jelasin minggu depannya lagi, atau bisa di lain waktu, bisa PC atau ke rumah sini lagi. Terus sampai sini aja yang ditanyakan enggak? Semoga nanti kita lanjut lagi ke macam-macam jaringan komputer. Ada yang tahu macam-macam jaringan komputer ada berapa? Enggak. Masa sih? Jaringan komputer itu ada yang pertama itu LAN, yang kedua itu MAN, yang ketiga itu WAN. Nah itu udah jelas, dan itu juga udah dijelasin di video tadi. Kalau LAN itu apa toh? LAN. Coba Mbak Cindy. Suatu jenis jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokal saja. Artinya jaringan ini hanya bisa digunakan oleh pengguna di area lain. Nah itu sama kayak intranet. Nah intranet itu kan juga mencakup terbatas, toh cakupannya juga terbatas. Nah dari ini mencakup wilayah kecil, dan ini juga mencakup wilayah kecil, yaitu mencakup wilayah lokal saja. Nah kalau LAN ini memiliki fungsi tersendiri. Nah antaranya itu menghubungkan dua komputer atau lebih, terus memudahkan file satu ke file yang lainnya, terus sharing pintar, terus remote komputer. Terus yang kedua itu ada MAN. MAN itu apa tuh Mbak Nisa, coba? Suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. MAN itu lebih canggih dari LAN. Kenapa? Kalau LAN itu kan membutuhkan dua komputer atau lebih. Itu kalau MAN itu memenuhi kebutuhan internet dan pada sebuah perusahaan. Kalau LAN itu kan hanya memenuhi kebutuhan internetnya itu di sekolahan atau di gedung-gedung seperti itu. Terus juga fungsi MAN itu memudah membagi dan menerima data manapun dari informasi lainnya. Kalau LAN itu kan tidak mudah membagi dan menerima data dari komputer lainnya. Nah, terus yang ketiga itu ada MAN. MAN itu jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara, bahkan benua. Jaringan itu merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Fungsi MAN itu membuat arus komunikasi itu lebih cepat dan mudah. Terus mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN, terus menghemat biaya juga, terus terhindar dari miskomunikasi antara LAN, MAN, dan WAN. Lalu sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Kalau enggak, aku mau nanya dong. Udah paham kan? Sekarang kalau sudah paham, aku mau yang mana yang belum paham, katanya tadi belum paham. Gimana toh? Kalau belum paham nanti bisa aku jelasin lagi atau minggu depan lagi. Terus tahu kasih pertanyaan nggak? Gampang belum? Harus mau gampang. Enggak, belum tahu. Gampang. Topologi ring itu apa toh? Pokoknya berbentuk cincin. Terus Bentuk cincin, terus
teknologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah Sebuah jaringan rangkaian yang berbentuk yang berbentuk lingkar. lingkar. Terus kalau kelebihannya itu apa aja? Yuk, siapa dulu ya? Yuk. Mudah dirangkai, Nah, terus rangkaian sederhana, makanya sederhana. Mudah Terus instan, mudah install baru, instalasi baru. Terus kabelnya, kabelnya. kecepatan data tinggi, Terus kalau apa ya, topologi mesh. apalagi yang bisa digunakan untuk root yang banyak. Buat ya ini rootnya ya. Terus kalau kelebihannya mesh itu apa? dapat Dapat apa? Dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat tujuan, Terus dapat dikirim langsung ke komputer tujuan tanpa harus melalui komputer lainnya, lebih cepat. oke. Berarti udah paham ya? Nggak, Lagi nggak mau sebutkan contoh-contoh manfaat jaringan yang membagi sumber daya. Apa aja? printer, modem, Sama dan scanner. ada 3, printer, modem, dan scanner. Terus contoh-contoh dari internet yang apa ya, yang berbagi aktivitas itu contohnya apa? Apa ya? Berbagi aktivitas ke pemerintahan dan dunia bisnis, apa aja yuk? Penerima PNS Cara online, terus cara online, online, dan online. jurnal online. Oke, terus lagi ya, biar kalian tuh paham. Terus perbedaan internet dan intranet itu udah paham belum? Insya Allah kan. Nggak apa-apa, yakin ya. Mau tanya dong, kalau LAN itu apa toh? LAN adalah satu jenis jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokasi saja. Oke, terus fungsinya itu apa aja? Fungsinya Apa ya? Fungsinya itu untuk menghubungkan 2 komputer atau lebih, terus memudahkan file satu ke file yang lainnya. Terus yang kalau WAN itu apa? suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area lebih WAN. luas dan WAN. yang luas cakupannya Dapat mencapai satu negara bahkan benua. Kalau fungsinya WAN itu buat apa toh? Fungsi WAN Membuat membuat apa?
membuat arus komunikasi lebih cepat dan mudah, terus mengintegrasikan jaringan LAN dari MAN dan MAN, terus menghemat biaya, terus terhindar dari miskomunikasi. Oke, sampai sini udah paham semua ya? Saya anggap sudah paham. Untuk minggu depan kita akan membahas materi ya nanti aku WA aja. Nanti aku kasih tahu materinya apa dan kalian juga bisa belajar lagi. Yang belum paham yang mana, terus yang mau ditanyakan yang mana. Yakin udah paham? yakin. Kalau udah paham, saya akhiri sampai di sini. Kalau saya ada salah kata ataupun kurang jelas ataupun kalian tidak bisa menerima dan lainnya itu, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.